Halo rekan trader sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang MetaTrader 4 ya. MetaTrader 4 adalah software yang umum digunakan oleh para trader untuk menjalankan trading. Ini adalah tampilan baru ketika Anda baru menginstal MetaTrader ya. Di sini saya gunakan MetaTrader 4. Ya, jika Anda sudah memiliki account, tinggal Anda klik login to an existing account ya. Di sini nanti Anda bisa klik cari broker Anda. Ada banyak broker, terserah Anda mau pakai broker apa ya. Misalnya ini Pepperstone, ada FBS ya, macam-macam lah, ada efek DD, macam-macam ya, tergantung broker yang Anda gunakan. Jika Anda belum memiliki akun trading sama sekali, Anda bisa open a demo account. Ya, di sini juga Anda bisa cari brokernya ya. Misalnya Okta ya. Okta itu apa ya? Di sini banyak demo-demo. Bisa pilih juga di sini. Demo. Kadang ada broker yang kalau mau demo account pun harus register dulu ya ke broker, terus kita minta demo account gitu. Misalnya apa ya, yang bisa ini hati efek bisa, ada efek CM demo bisa, atau kalau mau di standarnya di MetaQuotes demo bisa klik ini ya. Misalnya MetaQuotes demo, Anda ketikkan nama, handphone, email, pilih leverage, pilih depositnya ya. Akun type-nya biasanya kita depositnya pakai USD. Kemudian kita create account. Sudah ada password, login, investor. Nah, login ini adalah nomor akun ya, angka ini ya. Kemudian ada password, itu yang kita gunakan untuk kita masuk ke akun trading kita yang ini. Kemudian ada investor. Investor itu adalah password yang kita berikan kepada orang lain. Misal kita sudah punya akun ya, kita sudah punya portofolio kita bagus, kita mau promosi sistem trading kita atau style trading kita atau bisnis trading kita, atau ngajak orang untuk join dengan di bawah kita jadi afiliasinya broker ya, atau di IB. Nah, kita bisa berikan investor password ini ke orang. Jadi dengan masuk menggunakan investor password ini, orang lain bisa lihat trading kita ya, bisa lihat real time trading kita, tapi tidak bisa melakukan eksekusi trading. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik done, kemudian kita akan dibawa ke, nah ini adalah quotes ya, atau mata uang yang diperdagangkan. Ada Euro USD. Nah, nilai angka di sini itu adalah nilai bid dan ask ya, nilai jual dan nilai beli. Jadi di dalam trade
trading forex atau apapun yang di MetaTrader ini ya, bisa indeks, bisa saham, stock, ada komoditi ya, itu pasti ada spread ini. Nah, spread ini tiap broker beda-beda, tiap mata uang juga besarnya beda-beda. Ini ada sebaran. Jadi ini sudah ditetapkan oleh broker. Broker mengambil harga yang terbaik dari liquidity providernya, dari bank besarnya, kemudian diberikan ke Anda. Nah, ini harganya akan terus bergerak, nggak usah diperhatikan. Ini spread ya. Spread itu macam-macam. Kalau broker yang pada umumnya broker-broker mahal, broker yang regulasinya ketat dari Inggris, Amerika, Australia, biasanya itu nanti spreadnya mereka agak besar. Ya memang nanti mengurangi komisi kita ketika kita trading, mengurangi profit, tapi ya enggak signifikan lah. Nah, kalau kita klik salah satu mata uang, misalnya Euro USD, maka akan ada new order, open chart, simbol properties, advance view mode. Nah, kalau kita open chart, kalau kita new order, itu akan seperti ini. Nah, kita skip dulu ya, kita lihat dulu open chart. Nah, akan terbuka grafik seperti ini. Sorry, ini ada moving average, ini saya hapus dulu ya. Ya, seperti ini. Dan ini bisa disetting ya, chartnya bentuknya bisa disetting. Oke, kita skip dulu. Kita kembali ke quotes. Quotes itu ada di bawah pojok kiri bawah ya, yang menyala warna biru itu, ada tanda panah, itu adalah quotes ya. Kemudian simbol properties. Nah, ini spreadnya floating, artinya spreadnya tidak tetap, artinya berubah-ubah, bisa kecil bisa besar gitu. Itu spread floating. Ada juga broker yang menawarkan fixed rate, artinya spreadnya tetap, misalnya 2 pips ya tetap 2 pips gitu, nggak berubah. Tapi kalau floating ini akan berubah-berubah mengikuti volatilitas dari market. Kemudian nah, ini ada digit, ini adalah ini teman-teman, digit. Nah, ini angka di belakang koma, itu adalah digit. Kemudian ada stop level, itu minimal harus berjarak 8 pip dari harga open yang kita pasang. Kontrak accessnya 100.000 ya, satu lot. Kemudian jenis-jenisnya, marginnya bisa jadi 50.000, itu karena leverage ya. Margin hedge, pending order, yes, swap type, in point, swap long. Nah, ini swap ini adalah biaya menginap. Jika kita pasang posisi, long itu untuk beli, short itu jual. Nah, ini nanti ada fungsinya ya. Kalau kita menginap, kita akan dapat potongan. Nah, potongannya bisa negatif, positif. Kalau potongannya positif berarti akan menambah saldo balance. Kalau negatif berarti mengurangi saldo ketika kita nanti profit. Apalagi ya, advance view mode. Nah, advance view mode ini lebih lengkap tampilannya, spreadnya sekarang misalnya Euro USD di jam ini ya, ini waktunya 15.21, ini jam server ya, bukan jam lokal kita. Kalau jam lokal kita sekarang menunjukkan 20.21, maka jam servernya ini 15.21, spreadnya 20 pips. Nah, ya lihat spreadnya kan macam-macam ya. Spread itu selisih dari low dan high ini, yang gerak-gerak ini, yang merah biru ini. Kalau dikurangkan itu besarnya spread. Nah, tadi Euro USD angkanya kan 5 digit. Ini yang angka besarnya itu
cuma ada 4 digit, dan digit kelimanya itu kecil di atas, itu adalah digit sen ya, digit mikro sen. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ada bedanya pip dan pips ya, biasanya kalau rekan-rekan sekalian lihat di sinyal-sinyal itu kan, oh dapat sekian ribu pips ya, dapat sekian ratus pips. Lihat dulu apakah itu pip atau pips yang dipasang di situ ya, yang tertera di situ. Jadi bisa dihitung nanti. Jadi seakan-akan kelihatan besar, dapat 1000 pips katakanlah, tapi ternyata itu sennya dihitung. Nah itu beda ya, nanti hasilnya juga beda. Oke, untuk menambah pair itu pasangan mata uang ini ya, saya simpulkan lagi. Pair mata uang ada Euro USD, GBP USD, USD JPY. Nah setiap pair ini itu bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Kalau kita edit Euro USD katakanlah, bisa kita hapus, mau yang mana yang kita hapus, yang tidak kita perlukan misalnya ya. Bisa juga kita tambah forex misalnya. Nah yang tercantum ini itu berarti belum kita masukkan ke daftar yang di sini. Nah, belum kita masukkan ke sini. Kita bisa nambah. Kalau misalnya di sini tidak ada gold atau XAU ya, kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan XAU, USD atau gold. Nah ini ya. Nah XAU USD nya hilang, di sini dia muncul ya. Terus apalagi ya yang perlu, yang penting itu nanti kalau di broker, kalau misalnya rekan-rekan sudah daftar di broker ya, itu bisa macam-macam. Forex pun bisa macam-macam, ada yang dikategorikan jadi forex mayor, forex minor, ada yang forex 1, forex 2, tergantung broker. Ada indeks, ada komoditi, ada metal, macam-macam ya, ada stok ya, tergantung brokernya sih. Teman-teman bisa daftar sendiri ya. Sekarang kita masuk ke chat dulu ya. Nah, forex itu berjalan 1 kali 24 jam selama 5 hari, dari Senin sampai Jumat ya. Nah, catnya seperti ini. Ini bisa dibesarkan, tinggal klik dengan 2 jari, kemudian ditarik perbesar. Nah, di swipe gini, diperbesar, diperkecil dengan 2 jari ya. Jenis chart ini ada beberapa. Ada yang umum digunakan tuh candlestick seperti ini, candlestick ya. Ada yang line, ada yang bar chart. Nah untuk pengaturannya bisa ketik baris 3 putih ini di logonya MT4 ini di pojok kiri atas, kita klik. Nah di sini nanti ada menu setting ya, ada advance mode, order zone. Order zone itu kalau kita order kita bunyi ceduk gitu ya. Ada line chart, line type. Nah tipe chartnya ini apa, di sini tertulis candlestick. Bisa pilih, bisa line chart. Kita coba line chart ya. Oke, kita klik chart gambar di bawah yang berupa candlestick tadi. Nah sekarang nyala biru. Nah, kalau line chart seperti ini, hanya berupa garis ya. Ini tergantung sih ya, tergantung sama. Kita coba bar chart.
tergantung sama style kita, kesukaan kita apa. Bar chart ini seperti candlestick, cuma dia tidak menampilkan body, hanya open close, dan bodinya itu tetap garis kurus seperti shadow kalau di candlestick ya. Tapi yang paling sering digunakan biasanya ini tipe candlestick. Warnanya ini kebetulan saya gunakan merah hijau, ada yang hitam putih, ada yang merah biru, terserah ya, itu suka-suka ya. Kalau kita kembali ke menu setting lagi, nah ini bisa di custom colors ya, di bawah sini ada colors. Ya, kita bisa custom backgroundnya white, black, terserah. Nah, scheme-nya custom black on white, green on black, ya terserah ya. Ini bisa diotak-atik sendiri teman-teman, mau yang mana silahkan. Ini perdigitan centang yang OHLC ini open, high, low, close ya, yang tertampil di sini. Di chart ini ada Euro USD H1 ya, ada 11780 11. Nah, ini artinya harga OHLC nya opennya di 11780 yang berjalan ya, candle yang berjalan ya, 11780 ya, ini opennya. Kemudian terendahnya high-nya masih di 1172879 ya, tergantung ke tepatan kita. Kemudian low-nya ada di 117110 atau 107, boleh yang misalnya di bawah. Nah, di sini setaranya low-nya. Jadi seperti itu. Jadi candle ini cara bacanya mungkin nanti diperdalam aja di next materi ya, next video. Yang penting ini tahu menu-menunya dulu di MT4 yang kemudian kita gunakan di bawah, di sebelahnya candlestick yang berwarna biru ini. Kalau kita klik, nah di sini tertampil balance, equity, dan free margin, artinya balance kita yang kita depositkan ya. Tadi saya pilih 3000. Kalau equity itu nanti akan berubah-ubah tergantung floating yang kita pasang ya. Kalau floatingnya plus belum kita close ya, equity-nya tambah banyak. Kalau floatingnya minus ya, equity-nya berkurang, tapi belum masuk ke balance. Kalau kita close baru masuk ke balance. Di sini ada lagi history. History itu melihat sejarah transaksi kita. Nah, tadi saya buka deposit 3000 di demo, muncul dalam kata balance ya. History ini juga bisa disetting, mau hari ini, seminggu depan, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan terakhir, atau di custom. Nah, kita bisa pilih bebas, kita mau history tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, kemudian fungsi yang penting lagi itu adalah ini. Di atas ini, sebelahnya tanda plus ini ya, tanda plus, ada F function ya. Ini adalah tempat untuk indikator. Kalau kita mau pakai indikator ya, ada banyak indikator, next time kita jelaskan. Kemudian di sebelahnya lagi ada logo S, dolar. Nah, ini currency yang terpasang di quotes kita tinggal pilih. Jadi tidak usah kembali ke quotes ini untuk milih read dan open chart ya, kita tinggal milih di sini saja.
Ini shortcut misalnya biar cepat. Kemudian ada tanda simbol jam di sini. Ini artinya adalah time frame-nya. Mulai dari M1, M5 sampai MN. M1 itu menit ya, menit 1, menit 5, menit 15. H itu hour, H1 1 jam, H4 itu berarti tiap 4 jam. D1 itu daily, W1 itu weekly, MN itu monthly ya. Jadi artinya begini, ketika kita memilih D1, ketika kita memilih H1 itu kan grafiknya berbeda ya. Jadi ketika kita milih D1 berarti setiap candle ini yang sekarang bergerak-gerak ini itu akan berganti candle ketika sudah menyentuh 1 hari. Jadi ketika hari berganti dia baru berpindah. Jika kita milih monthly, maka setiap candle ini akan memakan waktu 1 bulan. Ketika bulan berganti, baru candle ini muncul baru lagi. Kalau H1 berarti hour 1, 1 jam. Berarti setiap 1 jam candle ini akan berubah, akan muncul candle baru. Setiap 1 jam muncul candle baru. Begitu. Kemudian ini tanda plus. Nah, ini untuk order eksekusi order ya. Kalau kita mau pasang order. Kemudian kalau kita klik di chart akan muncul seperti ini. Time frame, function, kursor, dan ada logo segitiga lingkaran persegi. Kalau kita klik itu ini adalah tempat kita untuk menggambar objek. Jadi ini ada logo objek ya. Ada vertical line, horizontal line, trend line, triangle, ada Fibonacci, ada Gantt chart, ada Elliott wave motif, ada shape ya. Jadi untuk menggambar untuk menandai, membuat trend line dan sebagainya. Jadi cukup sekian kira-kira tutorial untuk MT4 dan fungsinya. Jika ada pertanyaan tentang menu-menu di MetaTrader 4, silakan komen di bawah, silakan bertanya. Untuk next video saya akan jelaskan lebih dalam lagi tentang MT4 ini. Sekian rekan-rekan trader, salam profit.